Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di acara podcast ke-10 KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 yang kami beri tagline Ngopi Madu, Ngobrol Pajak, Happy bareng KPP Madya 2. Perkenalkan, nama saya Yopa. Saya akan membawakan acara pada hari ini dengan tema implementasi SITAS, perubahan proses bisnis pembayaran. Hari ini kita akan membahas materi SITAS tentang perubahan proses bisnis pembayaran dengan dua narasumber, yaitu Mas Aris dan Mbak Nurul. Beliau-beliau ini adalah penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Oke, Mbak Nurul, Mas Aris, sekarang ini lagi banyak banget nih selentingan tentang SITAS. Sebenarnya SITAS itu apa sih? Monggo Mas Aris. Oke, baik Mas Yopa. Jadi mungkin saya mulai dari SITAS itu singkatannya dulu ya. Boleh. SITAS itu singkatan dari Core Tax Administration System atau singkatan Indonesianya nih SIAP, SIAP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Yang sederhananya itu merupakan proses desain ulang proses bisnis administrasi perpajakan yang tujuannya memberikan layanan perpajakan yang mantap kepada wajib pajak. Nah, mantap ini juga singkatan, Mas. Jadi M-nya mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Gitu Mas Yopa. Oke, berarti SITAS ini mantap ya. Mantap. Mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti gitu ya. Mungkin bisa dicontohkan lebih lanjut Mas Aris, manfaat SITAS yang dapat dirasakan oleh wajib pajak ini apa aja sih? Ya Mas Yopa, ada beberapa contohnya seperti nanti kita bilangnya tuh omnichannel sama borderless. Nah, omnichannel itu layanan perpajakannya bisa diakses dari beberapa kanal. Contohnya dari Kering Pajak, dari KPP terdaftarnya, juga dari aplikasi web-based. Oke. Nah, tapi KPP tadi juga bisa borderless juga, Mas. Jadi nggak harus dari KPP terdaftarnya, tapi juga bisa KPP terdekatnya. Nah, itu jadi sangat memberikan manfaat pada wajib pajak. Kemudian yang kedua, contohnya nanti itu seluruh proses bisnisnya itu terintegrasi dalam satu sistem, Mas. Jadi kalau kita mengingat dulu ada ISPT, kemudian e-Bupot, kemudian ada juga e-faktur. Itu kan terpisah ya masing-masing. 3 aplikasi berbeda, wajib pajak harus ganti-ganti aplikasi seperti itu, dan itu nanti kedepannya cukup satu aplikasi Mas Yopa. Jadi nanti semua terintegrasi dalam satu sistem. Nah, terintegrasi tadi juga efeknya memudahkan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kenapa? Karena nanti data bukti potong, kemudian data e-fakturnya itu sudah pre-populated, jadi bisa langsung diakses oleh wajib pajak real time, bisa tinggal dipilih untuk mana yang digunakan dalam SPT-nya. Dan juga nanti dari segi keamanannya, Mas. Nah, keamanan ini nanti lebih terjaga karena ada proses autentifikasi yang ketat gitu Mas Yopa. Oke, banyak banget sih manfaatnya Mas, berarti dari SITAS ini ya. Nah, sekarang saya mau pindah dulu nih ke Mbak Nurul. Dengan penambahan manfaat yang sangat banyak ini nih, perlu merubah proses bisnis apa aja Mbak Nurul ini kira-kira? Iya, jadi SITAS ini kalau secara keseluruhan kita bilang holistik gitu ya, dia itu akan menyebabkan perubahan 21 probis. Emotional damage. 21 proses bisnis. Nah, tapi yang terdampak langsung ke wajib pajak itu ada 5 proses bisnis. Yang pertama adalah registrasi, kemudian yang kedua pembayaran, kemudian yang ketiga pelaporan SPT, yang keempat adalah taxpayer account management. Ini mungkin baru ya, istilahnya baru. Iya betul, baru saya dengar. Kalau registrasi, pembayaran, pelaporan SPT kan wajib pajak sudah paham. Nah, yang taxpayer account management ini ada yang baru. Kemudian yang kelima adalah layanan perpajakan, gitu. Nah, nanti di mana kelima proses bisnis ini dia akan tercakup dalam satu aplikasi. Jadi nggak usah ribet-ribet ada 5 gitu ya, 5 aplikasi, tapi ini kita sediakan hanya satu saja, namanya Taxpayer Portal atau portal wajib pajak. Oke, berarti ini yang terdampak sebenarnya tidak hanya di proses bisnis pembayarannya saja ya. Betul. Tapi untuk kesempatan kali ini kita kan sedang membahas tentang proses bisnis
pembayarannya Mbak Nurul. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Nurul. Apa aja sih yang kira-kira berubah dari proses pembayaran ini? Oke, baik. Jadi kawan pajak, untuk proses bisnis pembayaran itu yang utama ada 3 hal yang baru. Yang pertama adalah adanya kode billing multi akun. Kode billing multi akun. Jadi judulnya aja udah multi gitu ya, banyak gitu. Kemudian yang kedua itu adanya akun deposit pajak. Oke, ini juga baru, nih, betul. baru banget ya. Deposit pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak mungkin taunya deposit itu kayak di e-commerce gitu ya, mau belanja tuh deposit dulu gitu ya, nanti tinggal check out gitu kan. Nah, ini di pajak juga kita ada deposit pajak. Kemudian yang ketiga itu adanya kemudahan permohonan wajib pajak. Gitu. Oke, menarik sekali ini ada billing multi akun, deposit pajak. Betul. Ini hal baru ini. Iya. Bisa jelaskan lebih lanjut Mbak Nurul, mungkin kode billing multi akun ini seperti apa dan bedanya dengan kode billing yang existing saat ini itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kawan pajak pasti sudah paham kalau misalnya yang kode billing yang existing saat ini itu kan satu kode billing digunakan hanya untuk satu kode akun. Betul. Atau satu pembayaran satu jenis pajak gitu ya. Nah, sehingga kalau kayak gitu kan jadinya kurang efisien nih. Ya kan? Kurang efisien, terus kemudian ada tambahan beban administrasi. Ya kayak misalnya kita lapor unifikasi itu ada PPh pasal 23, kemudian ada 4 ayat 2 dan lain-lain gitu ya. Itu masing-masing kita bikin kode billingnya untuk saat ini. Gitu. Nah, nanti ketika mendatang itu akan ada namanya kode billing multi akun. Nah, kode billing multi akun ini seperti namanya, multi itu kan banyak. Jadi nantinya satu kode billing itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak atau untuk pembayaran beberapa hutang pajak. Jadi beberapa hutang pajak bisa dibayarkan hanya dengan satu kode billing tadi. Nah, sehingga ini nantinya akan membuat wajib pajak lebih mudah gitu ya dalam melaporkan SPT, pembayarannya maupun pembayaran tagihan pajak. Nah, billing ini nantinya gimana sih caranya buatnya gitu ya? Nanti kawan pajak ketika akan membuat laporan SPT-nya, nanti dia ketika sudah draft SPT gitu ya, atau dari daftar tagihan itu nanti akan tercreate sendiri tuh kode billing multi akun tadi gitu. Jadi ketika misalnya buat pelaporan SPT unifikasi gitu ya, di dalamnya kan ada 23, ada 26, ada 4 ayat 2. Ketika dia mau mengirimkan, maka nanti secara otomatis akan tercreate kode billing multi akun tadi. Oke. Jadi cukup satu kode. Cukup satu, betul. Meminimalisir kesalahan. Betul. Pembuatan billing ini jadi lebih mudah dan otomatis secara administrasi juga lebih menekan biaya administrasi ya gitu, karena cukup membuat satu saja. Betul. Kalau untuk akun deposit pajak sendiri, ini maksudnya bagaimana Mas Aris? Sebelumnya kan belum pernah ada ya belum deposit pajak ini apa. Kalau setahu saya sih ini berkaitan dengan PPh 21 sama PPh 23 ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Aris. Jadi posisinya kalau tadi kan sudah disebutkan akun PPh atau akun PPN sudah tercreate itu terikat. Jadi untuk pembayaran PPh 21 411 21 100 berarti sudah terikat untuk khusus pembayaran PP pasal 21 masa. Kalau yang akun deposit pajak ini mendatang itu merupakan sarana pembayaran Mas Yopa yang tidak terikat dengan jenis pajak tertentu, tapi bisa digunakan untuk pembayaran pajak ataupun tagihan pajak yang mekanismenya nanti pemindah bukuan otomatis. Nah, otomatis ini maksudnya gimana? Otomatis pada saat waktu tadi setelah selesai membuat draft SPT, kemudian dipilih pembayaran melalui draft dari kode akun deposit pajak, nanti otomatis. Jadi tertarik dari depositnya masih ada saldonya, digunakan untuk pembayaran SPT ataupun tagihan pajak. Tapi otomatis di sini bukan berarti otomatis seperti tiba-tiba ada dikompensasi langsung begitu ya. Kalau kita pengalaman institusi kan begitu ada hutang pajak langsung kepotong dari restitusinya. Nah ini untuk kode akun deposit tidak seperti itu Mas Yopa. Jadi tidak terkompensasi otomatis dari hutang pajak seperti itu, tapi otomatis dalam artian tidak adanya campur tangan dari petugas. Kalau pemindah bukuan normalnya kan ada penelitian petugas nih. Betul. Nah, kalau pemindah bukuan otomatis ini nanti posisinya dia otomatis
begitu WP klik pilih bayar dengan deposit, maka langsung terpindah bukukan secara otomatis secara sistem gitu Mas Yopa. Oke, canggih banget nih. Canggih. Nah, misalnya nih Mas Aris, saya mau lapor SPT PPH unifikasi nih, dan saya punya deposit di akun pajak saya nih. Nah, gimana mekanismenya Mas Aris? Iya Mas Yopa, nanti mekanismenya itu setelah draft SPT-nya selesai, kemudian mau diproses kirim, itu sebelumnya memilih dulu, memilih antara pembayarannya menggunakan kode akun deposit pajaknya atau memilih meng-create billingnya. Nah, kalau saldo depositnya cukup, begitu diklik pilih akun deposit pajak, nanti otomatis begitu kirim nanti otomatis secara sistem melakukan pemindah bukuan. Jadi wajib pajak tidak perlu mengajukan pemindah bukuan, tapi secara sistem otomatis. Jadi nanti bisa langsung dilaporkan SPT-nya Mas Yopa. Oh begitu. Nah, cuma masalahnya ini Mas Aris, kan berarti di sini ada 2 tanggal begitu ya, tanggal kirim, tanggal lapor SPT atau tanggal deposit. Nah, tanggal yang diakui oleh DJP tanggal yang mana nih Mas? Nah, yang bagus dari kode akun deposit pajak ini Mas, nanti yang dipakai adalah tanggal dilakukannya deposit oleh wajib pajak. Oke, deposit ya. Ya, jadi misalnya sudah deposit di awal tahun nih Mas, di Januari, kemudian SPT-nya dilaporkan untuk SPT masa Juni, seperti itu ya, menggunakan deposit dari saldo Januari. Nah, itu posisinya nanti tetap tanggalnya adalah tanggal Januari. Lebih advance-nya lagi kalau ternyata ada himbauan nih Mas Yopa dari AR-nya, kemudian ada kekurangan pembayaran pajak di masa Juni-nya juga. Nah, pilih dibayar menggunakan saldo dari deposit bulan Januari, tanggalnya pun nanti tanggal Januari. Jadi menghindari wajib pajak dari potensi sanksi administrasi pembayaran pajak karena keterlambatan pembayaran pajak Mas Yopa. Oke, jadi sekali lagi kita tegaskan ya, ini diberlakunya tanggal deposit. Jadi menguntungkan secara administrasi ya. Kalau misalnya nih Mas Aris, wajib pajak masih membutuhkan deposit pajak itu, kira-kira bisa diminta kembali nggak nih Mas Aris depositnya? Berarti setelah dia isi, kemudian dia butuh, dia mau withdraw gitu. Betul. Ya? Bisa Mas Yopa, nggak usah khawatir wajib pajak itu. Jadi nanti mekanismenya bukan pemindah bukuan, tapi nanti mekanismenya melalui pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kita punya mekanisme lain. Nanti bisa dikembalikan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu khawatir. Dan informasi tambahnya Mas Yopa, jadi kode akun deposit pajak itu juga tidak hanya bisa diisi oleh wajib pajak melalui pembayaran setoran biasa, tapi juga nanti bisa melalui pengembalian restitusinya. Misalnya dia ada restitusi 10 juta, kemudian setelah dikurangi dengan utang-utang pajaknya kalau ada ya, nah itu nanti dia bisa memilih untuk ditransfer ke rekening atau mengisi saldo deposit pajaknya gitu Mas Yopa. Jadi ada 2 saluran pengisian begitu Mas Yopa. Oke, berarti saluran pengisiannya ada 2 ya. Selain setoran mandiri juga bisa melalui hasil dari restitusi setelah dikurangi utang pajak jika ada begitu ya. Kemudian perubahan terkait dengan kemudahan permohonan wajib pajak ini seperti apa ya Mbak Nurul? Ya, baik. Untuk perubahannya, jadi kan tadi kita bilang begitu banyak kemudahan. Betul. Gitu. Nah, untuk permohonan wajib pajak sendiri, misalnya kalau dicontohkan tuh pemindah bukuan. Nah, pemindah bukuan ini merupakan permohonan terbanyak gitu ya. Di mana-mana, di KPP mana-mana itu pemindah bukuan tuh pasti paling banyak gitu. Nah, jadi kemudahan yang didapatkan oleh wajib pajak untuk pemindah bukuan nanti itu bisa dilakukan melalui banyak channel. Jadi kita nyebutnya omni channel. Omni channel tadi. Banyak channel. Yang pertama, wajib pajak itu bisa mengajukan pemindah bukuan melalui portal wajib pajak secara daring. Yang tadi sudah disampaikan di awal, Probis yang perubahan itu salah satunya juga ada portal wajib pajak. Kemudian yang kedua itu bisa melalui kering pajak 1.500-200. Jadi kalau sekarang kawan pajak biasa nelpon kering pajak untuk aduan atau untuk nanya Evin atau yang lain gitu ya. Nanti setelah sitas ini sudah mulai berlaku, maka bisa mengajukan pemindah bukuan lewat kering pajak juga. Kemudian yang berikutnya kita tetap juga mengakomodir wajib pajak yang memang mau mengajukan semuanya itu melalui fisik gitu ya, melalui kertas secara manual. Bedanya kalau sekarang WP itu harus mengajukan ke KPP terdaftar. Kalau nanti karena borderless tadi gitu ya, seperti yang tadi Mas Aris sudah bilang, maka permohonan permindah bukuan ini bisa diajukan ke KPP manapun.
Oke, Gitu. berarti tidak harus KPP terdaftar ya. Betul. Kan kadang WP-nya ada di mana gitu ya. Terus kemudian KPP terdaftarnya di mana jauh Betul, misalnya. Nah, betul. sekarang itu bisa dimasukin kemana aja. Kemudian ada apa lagi nih, Mbak? Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk pembayaran pajak atas perhitungan di draft SPT tadi. Ya. Nah, itu juga untuk pembayaran tagihan pajak bisa menggunakan deposit. Oke. Deposit yang tadi sudah disampaikan Mas Aris gitu ya. Nah, deposit ini itu dilakukan pemindahan juga sebenarnya, tapi otomatis tanpa melalui petugas gitu. Jadi langsung gitu ya, langsung terhubung untuk yang pembayaran pajak tadi, kemudian juga pembayaran tagihan. Nah, kemudian berikutnya juga kita nanti lebih jelas nih mana-mana yang bisa diajukan pemindah bukuan dan mana-mana yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan, tetapi diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau sekarang kan mungkin kayak samar-samar gitu Iya, ya. betul. WP kadang-kadang taunya ini bisa PBK kok gitu, padahal seharusnya itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang gitu. Kalau nanti itu kita bisa jelas. Jadi semacam ada positive list-nya. Mana-mana Oke. yang bisa PBK, mana yang harus pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, wah mantap sekali ya perubahannya, berarti jadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Begitu Mantap ya. pokoknya ya. Mantap pokoknya. Semua perubahan yang mantap ini nanti paling banyak pertanyaan nih pasti. Berlakunya kapan nih, Mas betul. Mbak? Pasti udah nggak sabar ya. Iya, kan? betul. Karena fitur-fiturnya banyak banget tadi ya, yang sangat memudahkan. Nanti kawan pajak akan bisa menggunakan Sitas ini di 1 Juli 2024. Jadi kurang lebih berapa bulan lagi ya? 3 bulan. 3 bulan lagi ya. 3 bulan 1 Juli 2024. 2024. Oke. Dan kemudian nanti pasti dari Direktorat Jenderal Pajak itu akan mengadakan sosialisasi. Karena ini kan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita pasti akan melakukan sosialisasi kepada kawan pajak terkait dengan tata cara dan sebagainya. Oke, nanti akan dilaksanakan sosialisasi supaya lebih jelas dan lebih ini ya, clear lagi ya gimana sih pemanfaatan Sitas dengan Iya. proses pembayaran yang baru ini. Kalau sekarang sih mungkin kawan pajak bisa lihat-lihat dulu gitu ya di YouTube punya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mulai banyak tuh penjelasan terkait dengan Sitas. Buat refresh dulu Yeah. gitu ya, buat cari tahu secara umum seperti apa. Ya, betul. Baik, ternyata kita sudah di penghujung acara. Mantap sekali lagi atas diskusi kita hari ini, dan kita bisa memberikan gambaran kepada kawan pajak untuk lebih paham dan lebih aware tentang akan implementasi Sitas ini untuk terutama untuk proses bisnis pembayaran wajib pajak. Sehingga pembayaran wajib pajak ini kedepannya menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti atau mantap. Begitu ya. Terima kasih banyak Mas Aris, terima kasih Terima kasih, juga Mas Mbak Nurul sudah menjadi narasumber kami di podcast kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast ke-10 KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus stay tune dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa ajak teman dan saudara kita untuk follow Instagram @madya2jaksel2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 untuk dapat informasi terbaru nih, update seputar perpajakan dan jadwal kelas pajak begitu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Senyum selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa kawan pajak.